Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali materi yang kemarin sudah kita bahas beberapa sifat mengenai aljabar. Itu adalah sifat distributif. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang aturan-aturan dari aljabar boolean. Yang mana aturan-aturan ini dibuat yang tujuannya adalah untuk menyederhanakan sebuah persamaan logika yang nantinya bila kita temukan ya, kemudian kita sederhanakan menjadi bentuk yang paling sederhana sehingga bisa mengoptimalkan sebuah rangkaian logika. Aturan-aturan ini sekali lagi digunakan untuk menyederhanakan persamaan matematika dari sebuah rangkaian logika ya. Ada beberapa aturan, mungkin akan saya jelaskan atau saya sebutkan satu persatu ya. Yang pertama adalah A ditambah 0 itu menghasilkan A. Kemudian aturan yang kedua, A ditambah 1 menghasilkan 1. Kemudian A dikali 0 ini A dikali 0 itu menghasilkan 0. Kemudian A dikali 1 menghasilkan A. Kemudian A ditambah dengan A itu sama dengan A ya. A ditambah A dot atau A bukan A. Saya ulangi, A ditambah bukan A itu sama dengan 1 ya, atau bahasa lainnya A ditambah A inverse ya. Kemudian yang ketujuh, itu aturan yang ketujuh adalah A dikali dengan A itu menghasilkan A. Kemudian A dikali A inverse atau bukan A itu sama dengan 0. A dikali dengan A inverse menghasilkan 0. Aturan ke-9 itu kemudian ini juga penting, A diinverskan 2 kali. A di inverse atau dibalik 2 kali itu menghasilkan A. Kemudian aturan yang ke-11, A ditambah A kali B, A ditambah A kali B itu menghasilkan A. Kemudian A ditambah bukan A dikali B itu sama dengan A ditambah B. Dan yang terakhir 12, dalam kurung A ditambah B dikali dalam kurung A ditambah C itu sama artinya dengan A ditambah B kali C. Inilah aturan aljabar boolean yang perlu kita hafal, yang gunanya sekali lagi adalah untuk menyederhanakan persamaan matematika dari sebuah rangkaian logika ya, Nah, ini tugas teman-teman untuk kita coba menyelesaikan sebuah persamaan rangkaian logika ya. Nanti teman-teman kerjakan tugas ini, yaitu membuat tabel kebenaran dari persamaan rangkaian logika, dan yang terakhir adalah buat rangkaian logikanya ya, Ini caranya hampir sama dengan yang kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya ya. Jadi tinggal dilihat berapa jumlah masukannya, kemudian dibuat. Ini contoh yang masukannya 4 ya. Ada 4 masukan ya. Jadi distribusi tabel kebenarannya seperti ini. Ini distribusi tabel kebenarannya. Jadi silakan teman-teman kerjakan tugas ini dengan baik ya. Tugas ini ya. Nanti akan saya buatkan link untuk mengumpulkannya di e-learning.
sama seperti pada saat mid semester kemarin ya. Jadi jawabannya diupload menggunakan atau diupload di e-learning kita ya, biar lebih enak. Kemudian sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan tentang teorema De Morgan. Teorema ini pada prinsipnya adalah mengkombinasikan gerbang AND dan OR yang bisa saling ditukar. Jadi teorema De Morgan yang pertama bisa diperhatikan, teorema yang pertama, dalam kurung X dan ditambah Y kemudian dibalik atau di-inverse. Saya ulangi, dalam kurung X dan Y ini adalah variabel atau inputannya ya. Bisa saja diganti A tambah B dan seterusnya ya. Jadi dalam kurung X ditambah dengan Y itu akan yang di-inverse ya, yang di-inverse atau dibalik itu sama dengan X inverse dikali dengan Y inverse ya. Yang tadinya ditambah begitu dibalik akan berubah menjadi dikali. Ini teorema yang pertama. Teorema yang kedua itu adalah X dikali dalam kurung X dikali dengan Y kemudian di-inverse atau dibalik ya. Itu sama artinya dengan atau sama dengan X inverse ditambah dengan Y inverse ya. Ditambah dengan Y inverse. Nah, jadi itulah dua teorema De Morgan juga yang sama fungsinya adalah tujuannya adalah untuk menyederhanakan rangkaian logika, sehingga nanti bisa mengoptimalkan gerbang logika yang akan digunakan. Jadi itulah beberapa hal yang berkaitan dengan aljabar boolean yang tadi sudah kita bahas, yang sebelumnya juga kita bahas ya, bagaimana aturan-aturan yang digunakan dalam menyederhanakan gerbang persamaan matematika dari sebuah rangkaian logika ya, persamaan matematika dari sebuah rangkaian logika. Oke, mungkin itu pada bagian yang kedua ini yang bisa saya jelaskan. Sekali lagi saya ingatkan, ini ada tugas yang perlu teman-teman kerjakan untuk lebih memahami bagaimana cara menyederhanakan sebuah rangkaian logika ya, dari persamaan matematika yang diberikan ya. Jadi mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik dan bisa dipahami dengan baik tentang materi aljabar boolean ini. Demikian pertemuan yang bisa kita sampaikan ya, penjelasan tentang materi lanjutan dari pertemuan yang kemarin, dari pembahasan yang sebelumnya ya, tentang aljabar boolean. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan sedikit pemahaman kepada teman-teman tentang bagaimana cara menyederhanakan rangkaian menggunakan aljabar boolean. Karena lanjutan materi ini itu adalah bagaimana menyederhanakan rangkaian dengan cara yang lain, yaitu menggunakan teknik atau metode K-map ya. Jadi nanti akan pertemuan berikutnya kita akan bahas apakah secara luring nantinya saya akan jelaskan tentang metode yang lain yang digunakan untuk menyederhanakan persamaan matematika sehingga menjadi rangkaian logika yang optimal. Demikian, wallahul muwaffiq ala hadi wasabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.